Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Zainal Arifin MPD. Ya. Sekarang pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian ilmiah yang mana materinya itu adalah di sini ada populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik sampling. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Robion Asri, semester 4 kelas C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Langsung ke materi. Materi yang pertama itu adalah populasi penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang menjadi wilayah generalisasi dari suatu keadaan penelitian atau yang sedang diteliti. Populasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah populasi terjangkau, dan yang kedua populasi tidak terjangkau. Populasi tidak terjangkau atau tidak terbatas merupakan populasi yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya oleh peneliti karena tidak tercatat dengan pasti pada suatu keadaan tertentu. Misalnya, jumlah pengunjung yang datang pada suatu pasar dalam kurun waktu 1 hari atau 1 bulan, artinya jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada pencatatan jumlah pengunjung di pasar tersebut dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya populasi terjangkau atau terbatas merupakan populasi yang tidak bisa dijangkau oleh penelitian dan diketahui jumlahnya dalam kurun waktu tertentu gitu. Misalnya, jumlah pengunjung di suatu rumah sakit dalam kurun waktu 1 hari maupun dalam waktu 1 bulan dapat diketahui dengan pasti jumlahnya. Kenapa? Nah, maksudnya ini artinya populasi dapat diketahui dengan pasti dari hasil registrasi pendaftaran pada suatu keadaan tertentu. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di suatu rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan sebagian dari keseluruhan populasi penelitian. Sampel yang baik adalah sampel yang berasal dari populasi yang diketahui jumlahnya dengan pasti dan representatif atau mewakili populasi yang ada. Maksud dari sampel yang representatif artinya sampel dapat mewakili populasi dengan tujuan agar hasil daripada penelitian yang ditarik kesimpulannya dari sampel diharapkan dapat digeneralisasikan pada populasi yang ada atau dengan kata lain hasil yang diperoleh pada sampel yang berlaku pada populasi penelitian. Tentunya dalam penelitian kuantitatif sangat dibutuhkan sampel yang representatif. Kenapa? Karena hasil penelitian yang dihasilkan akan digeneralisasikan kepada populasi sehingga karakter sampel yang diperoleh kurang lebih sama dengan populasi yang diteliti. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif tidak dikenal yang namanya sampel tetapi lebih dikenal dengan istilah subjek penelitian. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam pengambilan sampel suatu penelitian dengan tujuan mengarahkan penelitian mengambil sampel dengan cara atau teknik yang benar atau tepat. Dengan adanya teknik pengambilan sampel, dapat membantu peneliti juga untuk menentukan sampel yang representatif. Teknik sampling terbagi menjadi teknik probability sampling dan non-probability sampling. Nah, ini ada bagannya. Yang mana probability sampling itu ada 4 di sini macamnya. Yang pertama sampel random sampling. Yang kedua proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling.
Dan non-probability sampling itu ada 6 macam. Yang pertama, systematic sampling. Yang kedua, quota sampling. Yang ketiga, accidental sampling. Yang keempat, purposive sampling. Yang kelima, total sampling. Dan yang keenam, snowball sampling. Yang selanjutnya, yang akan saya jelaskan di sini yaitu teknik probability sampling ya. Teknik probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel yang memungkinkan semua populasi menjadi anggota sampel. Contoh, atau dengan kata lain ya, memberikan peluang yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, teknik probability sampling terdiri dari yang tadi 4 itu. Yang pertama yaitu simple random sampling. Ya, simple random sampling atau acak sederhana. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan secara acak dari populasi yang tersedia tanpa mempertimbangkan keadaan suatu yang tertentu ya, seperti tingkatan strata populasi. Misalnya, penelitian pada mahasiswa tingkat akhir penelitian hanya ingin mengambil sebagian dari kelas A dan kelas B. Maka penelitian mengambil secara acak mahasiswanya, baik mahasiswa pria maupun wanita, tanpa dipilih sendiri oleh penelitian dengan cara membuat undian dengan nomor urut 1 sampai 30 jika mahasiswanya terdiri dari 30 orang, misalnya gitu. Maka yang mendapatkan nomor yang genap atau ganjil itulah jadi sampel penelitian. Misalnya nomor genap dimulai dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya gitu. Begitu juga nomor ganjil yang dimulai dari nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dengan teknik ini, semua populasi mempunyai peluang atau kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel penelitian karena bukan dipilih sendiri atas kemauan peneliti. Oke, yang kedua itu adalah proportionated stratified random sampling atau sampel berstrata. Teknik ini merupakan pengambilan sampel yang mempertimbangkan keadaan tertentu dari suatu populasi dengan melihat strata yang terlihat pada populasi tersebut. Misalnya, pengambilan sampel pada populasi di suatu kecamatan yang terdiri dari sejumlah keluarga atau RT, sehingga pengambilan sampel dalam populasi harus proporsional atau seimbang tanpa keinginan dari peneliti tersebut. Itu tersebut ya. Oke, contohnya suatu populasi penelitian di suatu kelurahan X sebanyak 700 kakak atau kepala keluarga dengan jumlah RT sebanyak 5 RT yang masing-masing sudah diketahui jumlah kakak setiap RT. Misalnya RT 1 sebanyak 150 kakak, RT 2 sebanyak 200 kakak, RT 3 sebanyak 100 kakak, RT 4 130 kakak, RT 5 sebanyak 120 kakak. Jumlah sampel yang telah ditentukan menggunakan rumus penentuan ukuran sampel adalah sebanyak 450 kakak. Maka pengambilan jumlah atau ukuran sampelnya untuk masing-masing RT dengan rumus N kecil ya, ni ya, sama dengan N-nya itu besar per N kali N kecil ini. Maksud daripada rumus ini ya, keterangannya ni sama dengan sampel berdasarkan strata. Ni sama dengan jumlah populasi secara berdasarkan strata atau kelas. N jumlah populasi secara keseluruhan. N jumlah sampel secara keseluruhan. Maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut. RT 1 sama dengan 150 per 700 kali 450 sama dengan 96. RT 2 sama dengan 200
bagi 700 kali 450 sama dengan 129. RT 3 100 per 700 kali 450 sama dengan 64. RT 4 130 per 700 kali 450 sama dengan 84. RT 5 120 per 700 kali 450 sama dengan 77. Sehingga jumlah sampel yang harus diambil dari keseluruhan sampel kelas tersebut yaitu 96 tambah 129 tambah 64 tambah 84 tambah 77, hasilnya 450 KK. Yang selanjutnya yang ketiga, disproportionated stratified random sampling. Teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel apabila populasinya berstrata namun kurang proporsional jumlahnya. Misalnya, di suatu perguruan tinggi mempunyai tenaga kerja lulusan D3 sebanyak 50 orang, S1 sebanyak 150 orang, S2 sebanyak 5 orang, S3 sebanyak 2 orang. Maka sebaiknya yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengambil semua lulusan S2 dan S3 untuk jadikan sampel karena kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok lainnya yaitu kelompok D3 dan S1. Selanjutnya yang keempat, cluster sampling. Teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel apabila populasi penelitiannya mencakup area yang sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Pada teknik ini, dalam pengambilan sampelnya harus dimulai dari area yang luas terlebih dahulu, yaitu provinsi, sampai pada area yang kecil, yaitu kabupaten atau kota. Setelah terpilih sampel terkecil, barulah dipilih sampel secara acak. Misalnya, di Indonesia terdapat 34 provinsi dan sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebanyak 20 provinsi. Maka untuk pengambilan sampelnya yang sebanyak 20 provinsi harus dilakukan secara acak atau random ya. Bukan keinginan peneliti mau ambil yang mana. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam suatu provinsi pasti setiap kabupaten atau kota mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Baik itu dari jumlah penduduk, pendapatan daerah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, karakteristik seperti ini yang memang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel. Teknik ini sering digunakan melalui 2 tahap. Yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap kedua menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut secara sampling dan acak juga. Nah, selanjutnya yaitu teknik non-probability sampling. Ya, teknik non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama pada populasi untuk menjadi sampel. Pada teknik ini, peneliti bebas menentukan sampelnya, namun yang memenuhi kriteria penelitian, atau dengan kata lain, peneliti memilih sampelnya. Yang pertama, proportive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti berdasarkan karakteristik dari populasi yang akan dijadikan sampel. Misalnya, peneliti ingin mengetahui dampak dari merokok remaja terhadap risiko kejadian penyakit paru-paru. Maka, peneliti mengambil sampel berdasarkan karakteristik populasi yang merokok seperti biasanya merokok, lama merokok, dan sebagainya. Sehingga peneliti tidak mengambil populasi perokok yang pasif tetapi perokok aktif saja. Teknik ini umumnya digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya yang kedua, accidental sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penelitian terhadap populasi yang secara kebetulan ada atau bertemu dengan peneliti pada saat penelitian dilakukan di lokasi penelitian. Sampel yang diambil yaitu sampel yang memenuhi karakteristik
kriteria sampel dari penelitian. Misalnya, peneliti ingin meneliti pada pasien yang berkunjung atau berobat di puskesmas atau rumah sakit, maka peneliti mengambil sampel pada pasien atau pengunjung yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya gitu. Karakteristik sampel penelitian yang dimaksud yaitu seperti umur, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan penelitian dalam pengumpulan data. Yang ketiga, yaitu quota sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh penelitian dengan menentukan kota atau jatah terlebih dahulu. Misalnya, dalam penelitian tentang dampak merokok terhadap resiko penyakit paru-paru, peneliti menentukan kuota sampel sebanyak 300 orang perokok aktif yang berumur 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Atau penelitian tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja pegawai dari 20 sekolah gitu. Maka apabila kuota sampel belum terpenuhi sebanyak 300 orang atau 20 sekolah yang sesuai dengan karakteristik tertentu, maka penelitian dianggap belum sesuai. Yang keempat, saturation sampling atau sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Teknik ini biasa disebut dengan teknik total sampling. Teknik ini digunakan apabila jumlah populasinya yang sedikit atau terbatas sehingga tidak memungkinkan peneliti mengambil sampel dan selain itu juga dengan mengambil seluruh populasi. Informasi yang diperoleh peneliti lebih akurat. Misalnya peneliti melakukan penelitian tentang kinerja pegawai di suatu sekolah, maka peneliti mengambil semua pegawai yang telah ditentukan untuk dijadikan anggota sampel gitu. Yang kelima, snowball sampling atau sampel bola salju merupakan teknik pengambilan sampel yang mula-mula dimulai dengan kelompok kecil yang kemudian dapat menjadi kelompok yang lebih besar dalam proses pengumpulan data. Teknik ini berangkat dari kurang tahunya peneliti tentang populasi penelitiannya. Peneliti hanya mengetahui satu atau dua orang berdasarkan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Karena peneliti merasa data yang dikumpulkan belum cukup dan ingin menggali informasi yang lebih mendalam, maka peneliti meminta satu atau dua orang tadi untuk menunjukkan kawan-kawannya untuk dijadikan sampel. Misalnya, peneliti melakukan penelitian tentang nafza, maka peneliti mula-mula menggunakan kelompok sampel yang kecil atau satu atau dua orang saja. Namun, apabila peneliti merasa bahwa data yang dikumpulkan masih belum cukup, maka peneliti dapat menggunakan kelompok sampel yang lebih besar. Lagi dengan mengajak satu atau dua orang tadi menunjukkan kawan-kawannya yang menggunakan nafza untuk digali informasi darinya, begitupun seterusnya. Teknik ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif gitu. Ini teknik snowball sampling, ini contohnya. Oke. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan dari presentasi saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri, namun sebelum itu untuk mengakhiri ini, kayaknya tadi itu ada 5 yang saya jelaskan. Kenapa ada 5? Kan tadi di tabelnya itu ada 6 karena di buku Bapak ini, yang ini ini di sini hanya ada 5 Jadi saya tidak berani untuk menambahkan, kata beliau harus diambil dari buku ini saja. Tapi tidak tahu, mungkin Bapak nanti yang akan memberitahukannya gitu.
Untuk mengakhiri ini, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.